The real sports bike. Bigger racing sensation. The all-new CBR 150R. Saatnya melesat bebas di jalan. Rasakan sensasi racing motorsport sesungguhnya. The all-new CBR 150R. Own the ride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, bersama channel saya ya. Jadi saya ucapkan selamat pagi para penonton semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Oke. Jadi di video kali ini saya akan, ya sesuai judul ya, saya akan membahas all new Honda CBR 150 K45R. Jadi di video ini saya akan sedikit membahas ya, mengulas motor terbaru, motor sport terbaru dari Honda, yaitu Honda All New CBR 150 K45R ya. All new CBR 150R. Own the ride. Jadi di video ini bukan review atau bukan test ride atau apalah ya, tapi ini hanyalah sedikit pembahasan ya, apa saja yang telah dirubah atau yang baru dari Honda All New CBR 150 K45R ya. Jadi kenapa saya bukan review, bukan test ride ya, karena memang nggak ada motornya ya. Lagian juga baru rilis, baru launching beberapa hari ya, kemarin kalau nggak salah ya, tanggal 12 Januari 2020. Jadi saya akan sedikit membahas paling ya. Tuh. Oke. Jadi sebelum mulai ke pembahasan, ada yang mau lewat dulu lur. Ini dia. Sep. Udah ya, langsung saja ke pokok pembahasan ya. Yang pertama dari segi desain dari Honda All New CBR 150 K45R ini. Oke. Dari segi desain Honda All New CBR 150 ini adalah mengusung konsep dari CBR 250RR ya. Jadi menurut saya kalau dilihat dari fairingnya, terutama bagian depannya itu ya 75 sampai 80% itu mirip CBR 250RR gitu. Jadi mirip banget dari headlampnya, dari bentuk sennya, dari sampingnya, dari visornya hampir mirip gitu. Jadi memang mengusung konsep dari CBR 250RR gitu. Dan kalau dilihat dari depan itu memang sekilas itu sangat mirip. Nanti saya tunjukkan tunjukkan fotonya ya. Ya, ini di sini sebelah kanan gambar All New CBR 150 dan sebelah kiri gambar dari CBR 250RR ya. Jadi dan kalau disatukan sangat mirip. Ini dia, nanti ada gambarnya. Oke. Seperti itu. Terus lanjut ke desain, masih di bidang desain ya. Masih sekitaran desainnya. Jadi desain dari Honda CBR 150 K45R ini, desain belakangnya ya, bodi belakangnya
buntutannya lah ya, itu juga hampir mirip dengan CBR 250RR, terutama di bagian stop lampnya itu ya model 2 itu seperti bertindihan gitu ya. Jadi ya nanti saya kasih gambarnya. Jadi memang persis banget dengan CBR 250RR gitu. Terus selanjutnya selain itu bentuk tangki, cover tangkinya juga agak sedikit mirip ya, agak kalau dilihat dari angle belakang agak serong gitu, persis CBR 250RR gitu. Terus selanjutnya desain bagian kokpit. Bagian kokpit dashboard motor CBR 150 K45R ini juga sangat keren ya bro. Tapi biarpun masih Apriok, tapi kokpit motor ini itu apa ya, lebih keren dari versi sebelumnya karena sudah dilengkapi dengan suspensi upside down bro. Jadi kelihatannya itu lebih keren lah ya, lebih bagus, lebih berisi. Apalagi ini upside down-nya itu menggunakan upside down yang juga digunakan di Kawasaki, di all new Kawasaki ZX25R gitu. Jadi bagus, mantap, keker, dan diameternya itu 37 mm kalau nggak salah gitu. Dan di bagian penutup shocknya itu atasnya itu berwarna biru, jadi agak mirip-mirip seperti CBR 250RR ya. Waduh, jadi terlihat padat, keren gitu. Selain itu di bagian kokpit, di triple camnya ini di bagian sininya itu tidak rapat seperti ini ya bro, tapi sudah ada bolong-bolongnya gitu. Jadi terlihat lebih keren lah ya, lebih sporty gitu, seperti moge-moge ya. Itulah. Selebihnya seperti pelek dan rangka itu masih sama ya kalau nggak salah itu, dan swing arm belakang juga masih sama seperti yang versi terdahulunya gitu ya. Saya rasa seperti itu bagian desainnya ya. Ya selera sih lah ya, kembali ke selera. Soalnya banyak juga yang bilang bahwa katanya terlalu memaksakan nih, dimirip-miripin sama yang 250RR gitu ya. Ya itu sih pendapat pribadi, ada yang bilang gitu. Selanjutnya di bagian fitur ya, jadi di all new CBR 150 K45R ini juga terdapat fitur baru ya. Jadi salah satu fiturnya yaitu sudah upside down ya, sudah suspensi upside down, dan sudah ada yang ABS dengan ESS ya, dengan emergency stop signal. Jadi fitur ini juga sudah terdapat di versi terdahulunya yaitu CBR 150 K45N ya, yang 2020 gitu. Jadi dan fitur ini juga pertama dan satu-satunya di kelas 150cc ya. Terus fitur selanjutnya yang pasti sudah full LED ya. Jadi keren. Dan yang paling baru dari fitur dari CBR K45R ini adalah sudah dilengkapi dengan assist dan slipper clutch gitu. Jadi ya assist dan slipper clutch gitu ya. Jadi fitur ini berfungsi untuk mencegah roda belakang mengunci atau slip ya saat melakukan engine brake gitu. Saat melakukan engine brake dengan menurunkan gigi. Jadi fiturnya itu akan mencegah ban mengunci ketika melakukan engine brake dengan menurunkan gigi itu. Jadi otomatis lebih smooth, lebih nyaman ya, lebih enak gitu. Kan kalau yang belum pakai fitur tersebut, saat kita kencang, contohnya saat kita kencang mau menikung dan kita melakukan engine brake dengan menurunkan gigi itu, biasanya ban kita itu belakang agak sedikit slip atau mengunci gitu. Ya, tapi dengan adanya fitur ini maka akan lebih smooth gitu, lebih halus, lebih nyaman gitulah. Oke. Saya rasa cuman seperti itu fiturnya. Oh ya, dan satu lagi yang baru juga
fitur apa lampu sennya ya, lampu sennya itu sudah menyatu dengan lampu DRL, jadi seperti CBR 250 gitu sudah nyatu ya, jadi nggak menonjol seperti punya saya ini, nggak menonjol seperti itu. Selanjutnya adalah bagian mesin ini yang paling penting. Pasti yang bikin penasaran itu bagian mesin ya. Jadi ya sekitar 80 atau sampai 90% dari pecinta sport fairing 150 terutama CBR lovers ya pasti menanyakan atau menunggu gimana sih perubahan mesinnya di all new CBR 150 K45R ini. Jadi gitu. Oke, pertama saya bahas. Jadi tipe mesin pada CBR jadi tipe mesin pada CBR 150 K45R tahun 2021 ini basic mesinnya itu masih DOHC. DOHC net square ya, karena menurut yang saya baca itu masih sama persis dengan yang versi terdahulunya, yaitu DOHC near square dengan kubikasi 150 cc dan berpendingin cairan tuh. Jadi masih near square lah ya. Dan yang bikin saya tercengang gitu, masa katanya all new tapi kok ya sangat disayangkan ya, mesinnya masih menggunakan near square ya kan. Seperti yang saya ketahui di grup-grup motor atau lain sebagainya itu, para pengguna CBR 150 facelift khususnya seri generasi facelift ini itu banyak mengeluhkan kenapa mesinnya itu harus near square, mesinnya kenapa nggak overbore ya seperti versi terdahulunya dan seperti GSX 150. Jadi gitu, karena memang untuk saat ini CBR itu paling tertinggal ya soal top speed, soal power paling kecil dibanding kompetitor gitu ya. Jadi memang basic mesinnya itu yang 150 K45R ini masih sama bro, masih sama dengan CBR yang versi terdahulunya yang 2020 sampai 2016 gitu, masih sama. Powernya pun masih sama, yaitu di kisaran atau power maksimalnya itu sekitar 17,1 ya, 17,1 PS di 9000 rpm dan torsi maksimumnya di kisaran 14,4 Nm di 7000 rpm gitu ya, masih sama lah ya. Dan cuman ada katanya, sesuai yang saya baca, sesuai informasi yang saya dapat itu, karena kan keluhan atau penyakit umum pada CBR terdahulunya itu klotok-klotok ya di bagian tonjokan dan keteng. Jadi katanya di versi yang ini, yang terbaru ini sudah diperbaiki bro, sudah ditangani, jadi yang pasti nggak klotok-klotok lah gitu. Tapi soal basic mesin, soal mesin, soal power masih sama seperti yang terdahulu gitu ya seharusnya. Karena menurut saya ya, mungkin nggak cuma menurut saya, tapi juga ya sekitar 90% bikers, 90% pecinta sport 150 cc fairing, terutama terutama CBR lovers ya, pasti yang ditunggu-tunggu itu adalah ledakan powernya, kenaikan powernya. Saya kira seperti itu, karena saya juga merasakan sendiri. Jadi yang saya tunggu itu kenaikan power dari CBR 100 K45R yang terbaru ini. Tapi ternyata masih menggunakan masih powernya masih sama dan masih juga menggunakan mesin air square ya. Ya setidaknya walaupun masih menggunakan mesin air square, kalau menurut saya kalau powernya naik ya setidaknya itu akan membuat motor CBR 100K45R ini akan lebih wow gitu. Saat kemunculannya itu akan lebih wow, sangat, ibarat kata itu sangat menarik para pecinta sport fairing 150cc gitu. Tapi yalah, gimana lagi, mungkin AHM juga memiliki trik atau punya alasan tertentu ya, makanya masih tetap menggunakan mesin yang sama dan powernya juga masih sama gitu. Jadi kesimpulannya itu ya gitulah ya. Soal desain bisa kalian simpulkan sendiri lah ya, soal selera.
Kalau menurut saya sih kalau dari kadar depan dan itu agak keren ya lumayan keren lah ya, dan bagian buritan juga keren, apalagi kalau swing armnya arm belakangnya itu diganti dengan model CBR 250, itu persis banget dengan akan jadi persis banget dengan 250 RR, dan juga pastinya lebih kekar ya, lebih semok itu. Jadi menurut saya cukup sekian pembahasannya karena yang saya tahu ya gitu. Dan bila ada yang mau menambahkan atau ada yang mau mengoreksi, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang suka jangan lupa untuk like, share dan subscribe. like, share dan komen ya. Dan yang belum subscribe silakan subscribe bagi yang mau, dan yang nggak mau ya nggak apa-apa saya nggak masalah, tapi alangkah baiknya saya sarankan untuk subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru saya itu. Oke, saya rasa cukup sekian. Nanti saya akan kasih video perbandingan antara all new CBR 150 K45R dengan CBR 150 K45N gitu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum. Oh ya, sebelumnya kalau ada salah-salah kata atau ada yang salah saya mohon maaf, silahkan dikoreksi di kolom komentar, atau ada yang mau bertanya silahkan komentar saja, nggak apa-apa. Ya mau kasih saran juga nggak apa-apa, boleh. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.